Profesor Nu, Profesor Nasi, dan Profesor Muhajir. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu di sini, Prof semua, senior-senior di dunia pendidikan, dan juga terima kasih atas pemaparan dari Prof semua kepada kami, Panja Biaya Pendidikan ini, karena dari narasumber-narasumber yang diundang terdahulu, memang kami sangat-sangat terbuka wawasan ya, apa-apa yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan ini. Tadi Prof sudah menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilakukan pada zaman Profesor semua menjadi menteri ya, mulai dari masalah kurikulum, UKT, KIP, pendidikan karakter, kemudian juga kebijakan-kebijakan bagus lainnya pastinya yang sudah Prof persembahkan untuk Indonesia pada zaman masing-masing profesor menjadi menteri. Namun demikian, saya sendiri di Komisi 10 ini baru 1 tahun lebih, Prof. Sehingga kalau orang tanya saya, itu Komisi 10 ngapain aja Bu Lisda? Apa kerjanya? Kok permasalahan-permasalahan ini masih terus seperti ini? Saya bilang, saya waktu masuk Komisi 10 mungkin pertanyaan saya juga sama. Nih teman-teman ngapain aja ya gitu kira-kira. Ya, ternyata mereka juga sudah berjuang luar biasa. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada mulai dari jumlah sekolah yang kurang, Prof. Kalau kita bicara wajib sekolah 12 tahun, kenyataannya dari sekolah SD, SMP, SMA semakin menurun jumlahnya. Padahal anak yang ditampung itu kan sama. Jadi kalau kita bicara wajib, harusnya SD, SMP, SMA itu sama. Nanti kalau ke universitas mungkin seperti ini. Nah, dari situ saja sudah menjadi permasalahan yang sangat mendasar, belum lagi sarana prasarana, kualitas guru-guru kita, kompetensinya ya masih sangat rendah, kemudian juga biaya pendidikan, honorer dan lain-lain yang sekarang ini, termasuk juga tentang anggaran pendidikan yang 20% yang kita pikir itu lebih banyak di Kemendikbudristek ya, ternyata mereka hanya mengelola tidak lebih dari 15%. Dan 52%-nya ditransfer ke daerah. Dari data-data yang kami terima terakhir ini, dari 52% yang ditransfer ke daerah, ternyata itu hanya mungkin 20%-nya dari daerah yang sudah betul-betul mengalokasikan anggaran tersebut ke dunia pendidikan. Nah, ini betul-betul apa ya, pengawasannya bingung kita. Nah, tentu kita ke depan berharap bahwa pengawasan yang betul-betul ketat dan fokus di situ, sehingga anggaran tersebut yang memang sudah di transfer ke daerah ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mengurangi secara terus-menerus apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan sampai dari tahun ke tahun permasalahannya itu-itu saja gitu loh. Nah, belum lagi sekarang ini yang menjadi permasalahan di masyarakat ini tentang PPDB zonasi. Kalau saya tidak salah ini dari zaman Prof Muhajir ya, tentang PPDB zonasi, Prof. Niatnya kalau kami melihat itu bagus ya, untuk memudahkan akses, kemudian tidak ada diskriminasi antara sekolah unggulan dan sekolah biasa-biasa saja. Tapi kenyataannya di lapangan ini menjadi permasalahan dari tahun-tahun kemarin sampai tahun ini. Ini kami sebagai anggota dewan diteleponin orang tua yang anaknya tidak masuk di dalam secara prestasi, kurang sedikit gitu ya. Kemudian secara zonasi juga kurang sedikit juga, berapa meter doang dari rumahnya, Prof. Dan ini jadi masalah gitu. Nah, sementara ya itu tadi, mulai dari jumlah sekolahnya yang memang kurang, kemudian kualitas sekolah, tentu orang tua menginginkan anak-anaknya sekolah di tempat-tempat yang sesuai. Nah, kalau terlalu timpang dari sekolah yang tadinya mereka sudah punya lab yang bagus, perpustakaan yang bagus, tiba-tiba ke SMP-nya dia harus dipaksa sekolah di dekat rumah yang mohon maaf jauh sekali misalnya kualitasnya, tentu juga orang tua berusaha untuk mencari sekolah-sekolah yang pas buat anak-anaknya seperti itu. Dan ya banyak masukan dari masyarakat juga ya, berharap sekali bahwa ini dikembalikan ke rayon sekolah sebelumnya, kemudian juga tentang SMA dan SMK yang diharapkan dikembalikan pengelolaannya kepada kabupaten kota gitu ya. Terus sekarang ini kami di Komisi 10 ini tempat masyarakat minta tolong di dapil masing-masing, Prof. Ya ini mungkin ini aja ya. Sementara kita untuk menghubungi kadisnya juga, kadisnya susah juga ya. Sama-sama gimana menghilang gitu. Karena tahu akan banyak sekali yang minta bantuan di saat zonasi ini gitu.
Nah, jadi yang mau kita lakukan itu bukan hanya membantu masyarakat yang memang anaknya harus sekolah seperti itu. Kemudian untuk roadmap pendidikan ya, tentu ke depan ini kita harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang ini perubahan itu kan sangat cepat. Ya, tentu pendidikan ke depannya harus yang menyesuaikan untuk kebutuhan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau dilihat dari ada hasil penelitian yang saya baca, itu 60%-an apa yang kita punya sekarang, skill, itu ternyata 5 tahun, 10 tahun ke depan itu sudah tidak terpakai. Artinya perlu ada skill yang baru yang bisa disesuaikan. Ya, mulai dari seperti kebutuhan ya digital, AI, tentang kepemimpinan, kemudian emosional intelijen, ini yang harus dimiliki, dan creative thinking, data skill dan lain-lain yang harus disesuaikan. Sehingga menurut saya roadmap pendidikan ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga anak-anak kita bisa mencapai cita-citanya yang sesuai dengan harapan terserap di masyarakat. Begitu juga pendidikan yang tidak menyesuaikan dengan pasar. Ya, sehingga seperti misalnya SMK itu malah menyumbang pengangguran terbanyak gitu. Ya, harusnya kan saya juga pernah misalnya ke sekolah-sekolah itu, sebabnya minatnya ini Bu Lisda, jadi kita perbanyak di sini. Loh, minat anaknya memang betul banyak ke sini, tapi pasar sendiri membutuhkan atau tidak, kan seperti itu. Nah, itu kan harusnya jelas kebutuhannya berapa sehingga kita menyesuaikan anak-anak kita di sana, sehingga anak-anak tersebut bisa terserap seperti itu. Jadi mungkin demikian sekalian curhat ya pimpinan tentang PPDB tadi, karena ini sekarang sedang betul-betul menjadi permasalahan di masyarakat. Sekali lagi terima kasih Prof semua. Insya Allah kita terus bersama dengan Komisi 10 ini, karena kami sedang membutuhkan sekali masukan-masukan dari pakar-pakar untuk bisa menghasilkan yang terbaik dari panja biaya pendidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.